Kalau yang saya lihat kawan-kawan yang pulang dari Taiwan 3 tahun itu ya kayak gitulah Bang. Mau nyari uang 250 juta itu 3 tahun susah kalau nggak gemi. Menurut saya kalau di kambing ini cepat lebih ya? menghasilkan kambing. Bandingkan Bang, uang 70 juta kita belikan kambing nggak usah banyak-banyak 30 ekor. Iya. Nah, itu nggak usah bagus-bagus lah. Nah, nanti sisanya untuk buat kandang. Kita pelihara selama 3 tahun nggak usah kita jual. Sama-sama perbandingan luar negeri Taiwan 3 tahun ya. 30 ekor nanti udah jadi berapa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudaryanto, biasa dipanggil Yanto. Alamat saya di Metro Kibang, Lampung Timur. Kalau beternak, jujur ya, saya itu sejak SD sudah pelihara kambing, sudah beternak. Sudah sejak lama ya? Mulai kelas 3 SD loh Bang. Pengalaman berarti? Iya. Kenapa jenengan kok bisa cinta dengan peternakan kambing? Gimana? Soalnya dari kecil itu udah gimana ya? Dari orang tua juga udah mendidik dari orang tua ya. Udah semenjak saya lahir itu udah ada kambing gitu di rumah. Iya. Ya, soalnya gimana? Mau mikir usaha apa sampai malam itu nggak bisa tidur. Tangan itu kita taruh di sini nih. Ya nggak bisa tidur, pikiran banyak mau usaha apa gitu, sembari kita bertani gitu. Ya, soalnya kalau di desa itu kalau bertani kalau nggak sambil pelihara kambing itu rugi, sangat rugi Bang. Gitu ya? Iya. Kalau untuk pakan sendiri, jenengan ini beli atau gimana Mas? Alhamdulillah pakan tidak beli. Tidak beli? Banyak melimpah, kita punya lahan juga, kita tanamin singkong Bang. Iya. Iya. Untuk pakan? Untuk pakan. Kita awalnya itu dulu nggak punya modal habis nikah ya. Untuk nikah itu udah modal kita habis. Ya. Kita cari pinjaman dulu sama orang tua, bantu kita gadein BPKB motor dulu Bang. Sedih bener ya? Dapat 5 juta. Ampun. Ya, terus ada orang tua bantu 2 juta, tapi dapat 7 juta. Yang 2 juta kita belikan pejantan, dapat 1 ekor, yang 5 juta kita dapat 4 ekor indukan. Kita breeding Bang, ya sembari bertani kita. Mas kenapa sih jatuhnya ke pilihannya ke kambing Mas, nggak yang lain? Gimana ya, soalnya dari kecil udah cintanya sama kambing. Ternak kambing ya. Iya. Kalau yang sampai hitung-hitung, peternakan ini menguntungkan nggak Mas? Alhamdulillah, kalau beternak kambing itu sangat-sangat menguntungkan Bang. Iya, kita sangat membantu perekonomian saya. Ibaratnya kita mau bayar anak sekolah, untuk kebutuhan yang kecil-kecil, arisan atau apa, untuk sumbangan, karena di desa namanya desa itu kan banyak sekali dapat BC itu kondangan tuh ya. Nah, kebutuhan kecil ya. Kalau untuk kebutuhan kecil-kecil itu enak Bang, beda sama sapi ya. Lebih mudah di sini. Lebih mudah di kambing ya. Itu karena kalau sapi terlalu besar Mas ya. Iya, kalau untuk beli pupuk, untuk bertani kita nggak punya duit, bisa jual 1 ekor 2 ekor untuk beli pupuk. Iya. Gitu. Loh, bukannya sampai punya kohenya Mas untuk dijadikan pupuk Mas? Kohe biasanya untuk bantu kita kebutuhan yang lainnya. Iya, alhamdulillah sangat menghasilkan sekali kohenya juga. Iya. Mas, kenapa sih Mas sampai kok mau mau pelihara kambing Mas? Kenapa nggak ke luar negeri aja yang sekarang lagi tren ini? Keluar negeri gimana ya Bang? Sebenarnya kalau saya ya untuk berpikir ke luar negeri itu nanti Bang. Soalnya biaya keluar negeri itu nggak sedikit Bang. Iya, hampir banyak. Taiwan aja, kita mau berangkat ke Taiwan aja habisnya sekitar 70-an juta Bang. 70 juta ya? Iya. Kalau saya punya duit 70 juta atau 100 juta mending saya belikan kambing. Dan kita jadi peternak besar. Nah, setuju. Itu. Masalah untuk ngaritnya nanti kalau udah kambingnya udah banyak, itu yang kita pelajari. Kita harus sinau dulu. Iya, Bang, pakannya paling utama. Gitu, tapi kan Bang, kalau ke Taiwan bisa 3 tahun itu bisa 250-an juta tuh Mas. Kalau ke Taiwan menurut kalau yang saya lihat kawan-kawan yang pulang dari Taiwan 3 tahun itu ya kayak gitulah Bang. Mau nyari uang 250 juta itu 3 tahun susah kalau nggak gemi. Oh gitu. Iya. Tapi kalau di kambing ini Mas?
Kalau menurut saya kalau di kambing ini cepat, lebih ya? Menghasilkan kambing. Bandingkan Bang, uang 70 juta kita belikan kambing nggak usah banyak-banyak 30 ekor. Iya. Nah, itu nggak usah bagus-bagus lah. Nah, nanti sisanya untuk buat kandang. Kita pelihara selama 3 tahun, nggak usah kita jual. Sama-sama perbandingan luar negeri Taiwan 3 tahun ya. 30 ekor nanti udah jadi berapa Bang? Yang kita jual nanti anak pertama pasti laki. Betul. Nah, laki itu umur setahun kita jual, kita tukarkan dengan indukan. Nanti kalau bisa dapat 2, nggak usah bagus-bagus lah. Itu nanti beranak lagi. Selama 3 tahun jadi berapa? Kalau misalkan kambing itu setahun beranak 2 kali atau setahun setengah beranak 2 kali, tinggal kalikan. Nah, jadi berapa ratus ekor? Nah, misalkan 30 ekor nanti selama 3 tahun jadi 300-an ekor itu pasti. Iya. 300 ekor kalau mau kita jual semuanya di root ya, dikurskan semuanya 1000-an, 1 jutaan itu udah 300 juta. Nah, ayo kita udah nggak terikat, nggak diatur sama orang kan, kita masih bisa cari uang yang lain, bisa ke ladang juga, ladangnya menghasilkan itu Bang. Berarti kalau peternakan ini kalau dengan modal 30 indukan selama 3 tahun tidak dijual yo hasilnya gede Mas yo. Gede Bang. Udah kita pelajari, kita sinau, urak-urak. Nanti kalau misalkan kambingnya itu jumlahnya udah banyak, udah ratusan, gimana nyari pakannya. Nah ini Mas yang jadi kendala itu. biasanya Mas. Nah itu yang kita pelajari. Solusinya apa itu Mas yang sampean pelajari Mas? Rencana kita mau spekulasi, ya nggak tahu nanti cari pinjaman atau apa, kita nyari sewa lahan. Sewa lahan ya? Iya, sewa lahan, kita tanemin singkong. Singkong itu nanti kan umur 8 bulan kita cabut. Nah, nanti setelah kita tanam, itu kan kita nyempel ya. Iya. Itu rantingnya itu biasanya ada 3-4. Iya. Nah, itu kita nyempel pertama. Terus umur sisain 2 ya, atau 1 bisa. Umur 5 bulan singkong itu nanti kita tebas. Udah berumi itu. Nah, ya sekitar tinggi setengah meter lah kita tebas. Itu nanti kan bertunasnya udah banyak lagi. Iya. Nah, itu kita sempel lagi. Sisain 1. Itu nanti untuk umur 8 bulan kita cabut. Singkongnya nggak berpengaruh, tetap gede. Kalau umur 5 bulan itu udah gede singkongnya. Berarti spekulasi itu nggak khawatir ya Mas ya? Nggak khawatir. Karena itu sangat menjanjikan. Karena dari sewa tadi bisa tertutupi dari hasil singkongnya ya. Iya. Jadi seperti itu. Tapi rencana itu nanti ini kalau ada modal ini sekitar kita mau pelihara 50 indukan. 50 indukan. Iya. Pemilihan induk yang bagus itu yang penting dia badannya bagus, halus, gemuk ya. Untuk kapurannya yang terutama itu kapurannya. Kapuran itu apa Mas? Kapuran itu kapuran susu itu, puting susunya puting itu. Susu ya, itu. susunya itu bagus, nggak pucat. Warnanya itu merah-merah, nggak pucat. Oh gitu. Iya. Besar atau gimana, panjang? Panjang. Panjang ya? Iya, yang panjang. Kalau untuk body gimana body? Kalau body bisa ya kakinya itu yang gede-gede, nggak usah yang ibaratnya kita gimana ya? Kita nggak suka pelihara kambing yang PE itu, kita nggak ini, karena penjualannya juga susah itu. Sulit ya? Iya, kita yang cepet di konsumen aja, penjualan cepet, yang Jawa-Jawa randuan aja lah. Kalau punya kita ini saat ini Jawa randu ini ya? Jawa randu semua, Pak. Jawa randu. Iya. Mas sampean lebih suka breeding, kenapa nggak penggemukan Mas? Apa alasannya? Penggemukan gimana ya? Kita lebih suka breeding sih. Penggemukan itu modalnya harus nambah lagi. Iya, itu harus pakai konsentrat. Oh gitu? Iya. Beli kan modal lagi. Onggok tuh. Iya, onggok. Sementara ini kan breeding kayak gini kita cukup di lahan kita sendiri cukup itu. Oh jadi masih cukup ya. Cukup dengan hijauan aja Mas ya. Iya, yang penting kita ada kemauan, jangan malas itu aja. Peternak kambing itu profesinya sangat bagus. Soalnya gimana ya, kalau untuk pejantan ini ya bisa untuk korban, apalagi sekarang itu banyak orang yang sadar akan hakikoh dan kurban. Iya, kadang ada orang bayi baru melahirkan sepasaran langsung diakikohin. Jadi kebutuhan kambing itu tinggi. Iya, apalagi untuk pedagingnya, untuk sate, untuk apa itu. Iya. Berarti nggak ada kesulitan untuk penjualan Mas ya? Nggak ada, cepat kalau kambing itu penjualannya. Iya iya. Kalau yang selama ini saya merasakan sebagai apa ya, seorang peternak, Mas Yanto sendiri pernah nggak ngalami kendala-kendala Mas di peternakan ini Mas? Kalau ngomongin pahitnya kita pernah ya, kambingnya mati. Gimana ya? Kadang melahirkan itu nggak ketahuan.
Iya, malam melahirkannya. Iya, malam. Jadi ada yang kejepit itu mati, beranak 2 mati 1. Iya, kalau yang lain-lain kayaknya nggak ada lah. Sakit-sakit pilek, demam itu sering tapi bisa kita atasi ya. Itu ngatasinya pakai apa, Mas? Kita beli obat di Toko obat ya. Apa itu, Mas? Obatnya, Mas? Kita beli itu apa namanya? LA bukan? Iya, LA. Suntik gitu, Mas ya? Iya, disuntik. Suntik. Kita nyuntik sendiri, Bang. Bisa? Bisa, alhamdulillah ya. Artinya peternakan ini mudah, Mas ya? Mudah sekali. Yang penting kita tahu cara aturan pakainya. Untuk kambing yang berat badannya sekian harus kita kasih berapa dosisnya gitu. Iya. Jadi nggak kelebihan dosis, Nggak kambingnya dosis. tetap sehat. Iya. Iya. Mas, yang sampean miliki saat ini, itu kalau jualnya tuh per tahun atau di saat butuh aja tuh, Mas? Untuk sekarang ini di saat butuh aja kita untuk membantu kebutuhan kita sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak. Ya, tapi rencana nanti ke depannya itu mau breeding 50 ekor indukan itu nanti kita akan perbandingan sama kerja yang kawan-kawannya kerja di luar negeri 3 tahun tidak akan kita jual. Itu jadi berapa ratus ekor itu masih rencana ya. Iya. Jadi emang harus direncana dulu, Mas ya. Iya. Supaya kita tahu apa namanya cara kerjanya, Mas ya. Iya, makanya kita pelajari dulu, jangan langsung kita praktekkan. Itu harus kita pelajari dulu, terutama bang pakannya, Bang. Iya. Itu. Mas, kalau untuk di wilayah sampean sini penjualan kemana, Mas? Kita biasanya sama pedagang-pedagang kambing itu, Bang. Jualnya di pasar-pasar, di pasar Sukadamai. Iya. Natar Lampung Selatan itu pasar kambing termurah katanya di Lampung, Bang. Termurah itu? Iya, termurah di Lampung, pasar Sukadamai Natar, pasar kambing. Iya. Itu masuknya ke ke kota bukan? Masih di desa. Itu, di desa? Iya, itu perbatasan dengan Lampung Timur, Sukadamai Natar Lampung Selatan itu. Itu termurah pasarnya. Katanya itu? Termurah di Lampung katanya. Wah, keren itu. Iya. Oh, jadi jualnya ke sana ya? Jualnya ke sana rame, Bang, pasarnya. Itu pusatnya para peternak jual atau bakul yang kunjung ke sana? Ya, bakul-bakul, ya petani kadang dibawa sendiri ke pasar itu ada. Oh, ada juga? Ada. Mudah di sini, Mas ya? Iya, mudah. Kalau rencana sampean ini bisa terrealisasi, Mas, sebenarnya pembuatan kandang itu yang baik itu madepnya kemana, Mas? Kita menurut rumah kita. Iya. Rumah kita kalau menghadap ke barat, kandang juga menghadap ke barat atau selatan ke timur. Nggak boleh ke selatan ke utara, nggak boleh menghadap ke timur. Kalau kandang rumah kita ngadepnya ke barat, nggak boleh. Ibaratnya bahasa Jawanya silit-silitan nggak boleh. Kata gitu. Mbah itu. Iya. Contohnya seperti ini ya. Iya. Seperti ini kan madepnya ke sana nih. Iya, rumah madep ke sana. Jadi kandang nggak boleh madep ke sini kayak saya ini nggak boleh. Nggak ya. boleh. Madep ke sana boleh, ke sini boleh, ke sini boleh. Ada mitos-mitosnya nggak, Mas Iya, Yanto? katanya ada. Biasanya kambingnya gampang lumpuh, masuk angin itu, Bang. Iya. Itu emang sudah banyak praktek tuh ya? Iya, udah. Gitu. Mas, sebagai seorang peternak, Mas, sampean membaca peluang usaha di peternakan ini bisa nggak, Mas, untuk jadi usaha utama, Mas? Mudah-mudahan nanti bisalah untuk bisa menjadi contoh para pemuda-pemuda di desa kami ini. Gimana caranya, daripada kesana sini cari kerja, lebih baik kita wirausaha sendiri. Kita bisa, mudah-mudahan bisa menjadi contoh nantinya. Gitu ya. Iya. Ini rencana ke depan mau breeding lagi? Nambah breeding? Insya Allah nambah. 50 indukan. 50 indukan itu masih rencana. Kira-kira mampu nggak itu kalau 50 indukan? Insya Allah mampu. Kita yang penting bang pakannya itu sudah siap. Iya. Makanya saya pelajari, yang saya pelajari itu kalau kita breeding 50 ekor indukan itu kita harus sudah siap minimal itu 2 hektar. 2 hektar. Bang pakan, iya. Untuk tanam singkong, pinggiran muter itu ladang itu kita tanamin rumput odot itu, pacong itu. Jadi kita hasilnya double. Double, singkongnya menghasilkan, daunnya menghasilkan untuk pakan kambing, kohenya juga menghasilkan. Anak zaman sekarang itu gengsi, banyak yang gengsi malu. Ya karena kalau saya itu udah terlatih dari kecil, kita nggak ada gengsi. Iya, saya mau nikah aja nggak punya duit. Iya, Bang, bener nih cerita ini. Iya, gimana ceritanya tuh? Iya, nggak punya duit, minta doain sama calon istriku. Nggak gengsi, saya bilang emang saya anak petani kok. Iya. Kalau saya pas hari Minggu itu
ditanya sama cewek saya itu, istri saya sebelum menikah sama saya itu, lagi kemana Kak? Lagi ke ladang. Iya, lagi ngarit. Itu Bang, bener. Tapi kalau cowok sekarang gengsi, mau itu Bang. Yang penting kita ada kemauan, jangan malas ya. Karena kalau zaman sekarang itu zaman semakin maju, persaingan semakin ketat. Kalau kita malu, ibarat bahasa Jawanya, isin iku ngelih zaman saiki. Ketinggalan juga sama. Iya, karena biaya hidup sekarang itu mahal. Tinggi Mas. Iya. Biaya hidup itu. Udah Indonesia ini udah mengimbangin luar negeri kayaknya. Udah ini apa-apa mahal. Jadi kita secara ekonomi pun harus bersaing ya. Iya, makanya kita harus bisa merubah pola pikir. Kalau musim penghujan biasanya pilek demam itu yang sering. Iya. Kalau untuk obat cacing, untuk cacing-cacingan gitu obatnya apa? Cacing biasa kita pakai, nggak beli kok Bang. Banyak di sekitar kita itu buah pace itu aja. Buah pace. Iya. Tapi kalau untuk betina nggak bisa. Oh gitu ya? Nggak bisa, soalnya bahayanya nanti kalau pas betina hamil itu nggak bisa karena sifatnya panas. Pace itu. Kalau untuk yang masih menyusui bisa.